Peristiwa apa itu? Yang pertama di dalam ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-34. Di sana menceritakan tentang seorang perempuan yang sudah pendarahan selama 12 tahun. Sembuh hanya menjamah, ya. Menjamah itu artinya menyentuh jubah Yesus, ya. Tadi sempat singgung sebentar. Itu yang dimaksudkan. Ya, di dalam bagian ini menyatakan tentang kuasa Yesus yang luar biasa. Hanya menyentuh jubah Yesus, perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan itu sembuh. Lalu bagian yang kedua, peristiwa yang spektakuler yang kedua adalah, yaitu dikatakan di ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-40. Di ayat itu berbicara tentang Yesus membangkitkan anak Yairus. Nah, saudara, malam ini kita akan membahas khususnya di bagian yang kedua ini, yaitu di mana Yesus membangkitkan anak Yairus. Untuk memahami bagian ini, mari kita lihat beberapa hal yang akan kita renungkan, saudara, berkaitan dengan perkataan Yesus. Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Bagian yang pertama yang akan kita perhatikan, yaitu kita perlu tahu keadaan anak Yairus yang mati itu. Jelas di dalam teks itu tidak menyebutkan nama. Ya, siapakah nama anak Yairus itu? Ya, yang jelas dikatakan anak Yairus. Ada 3 hal yang perlu kita pahami. Ya, ini mengantar kita nanti untuk memahami di bagian selanjutnya. Yang pertama dikatakan apa? Yaitu sudah berapa lama anak Yairus itu mati? Ayo saudara, Anda bisa tebak? Ya, kalau nggak salah 3 Rabu yang lalu sudah saya sampaikan tentang kematian itu, tentang orang mati. Saudara, jelas dalam pemahaman konteks orang Yahudi, seperti 3 minggu yang lalu saya katakan, kalau seseorang mati tidak akan melebihi 24 jam dikubur. Ya, berbeda dengan kita orang Tionghoa. Jadi, dapat dipastikan anak Yairus ini meninggal tidak melebihi 24 jam. Jam berapa? Nggak pasti. Tapi tidak melebihi 1 hari. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, sekitar berapa umur anak Yairus? Ini dikatakan di ayat yang ke-42, di sana menyebutkan anak Yairus itu umurnya 12 tahun. Ya, 12 tahun jelas. Lalu yang ketiga, apa menyebabkan anak Yairus itu mati? Saudara, kalau kita cermati, ada 4 penyebab orang bisa meninggal atau mati. Yang pertama karena kecelakaan. Misalkan, kecelakaan mobil, atau motor, atau pesawat. Lalu yang kedua, yaitu disantet, atau berhubungan dengan kuasa gelap, orang itu mati. Lalu yang ketiga penyebabnya adalah sakit. Ya, misalnya kena kanker atau mungkin sakit-sakit yang lain yang membawa kematian. Lalu yang keempat penyebabnya adalah yaitu natural, alami. Ya, artinya tidak sakit, tidak kecelakaan, tidak santet, dan memang sudah tua, dia mati. Saudara, jadi ini 4 penyebab orang bisa mati. Lalu pertanyaannya, kalau anak Yairus itu matinya karena apa? Betul nggak, saudara? Betul? Nah, jadi saya coba selidiki dengan perbandingan penafsir-penafsir. Ada beberapa penafsir mengatakan bahwa anak Yairus itu mati karena penyakit. Karena sakit, tapi sakitnya belum tahu apa sakitnya. Yang jelas, anak Yairus itu mati bukan karena kecelakaan, ya, pesawat, mobil, karena zaman itu belum ada pesawat. Ya. Lalu yang kedua jelas bukan disantet, ya, bukan diguna-gunain. Lalu yang ketiga bukan alami karena dia sudah tua 90 tahun, 80 tahun mati. Enggak. Tapi yang jelas sebagian penafsir mengatakan dia mati karena sakit. Saudara, di sini kita melihat keadaan anak Yairus ini. Setelah itu kita akan melihat di bagian kedua yaitu latar belakang. Oke, coba next ya. Saudara, perkataan Yesus ini disebabkan kenapa? Karena waktu itu Yesus sedang berbicara atau mengajar ya kepada orang-orang yang sekitar dia, termasuk murid-muridnya dan termasuk kepala rumah ibadat. Lalu datanglah seorang dari anggota keluarga kepala rumah ibadat dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, memberikan kabar bahwa anakmu sudah mati. Ya, ini dikatakan di ayat, kalau kita baca
di ayat yang ke 36 ya, kalau nggak salah di 36 35 ya. 35 ya. Jadi orang itu berkata kepada kepala rumah ibadat, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Ternyata ceritanya waktu itu rumah ibadat, pemimpin atau kepala rumah ibadat itu datang kepada Yesus. Karena waktu itu anak Yairus itu lagi sakit. Nah, lalu waktu kepala rumah ibadat itu ketemu Yesus dan ngobrol-ngobrol, ternyata udah mati. Lalu anggota keluarganya datang memberitahukan kepada kepala rumah ibadat itu bahwa anakmu sudah mati. Jadi nggak suruh Yesus datang lagi. Ngapain nyusah-nyusahin Yesus? Nah, saudara, ketika Yesus dengar, apa yang dilakukan Yesus? Di ayat yang ke-30, di 35, ya. Di saat datang, orang itu berkata kepada kepala rumah ibadat itu, anaknya sudah mati. Lalu ayat 36, respon Yesus apa? Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Bayangkan saudara, inilah yang luar biasa. Yesus nggak menghiraukan. Walaupun orang itu berkata, sudahlah, nggak usah menyusah-nyusahkan guru. Maksudnya jangan nyusah-nyusahkan Yesus untuk datang ke rumah, untuk menyembuhkan anak Yairus itu. Percuma, karena udah mati. Saudara, perkataan orang seringkali melemahkan iman. Yesus karena Tuhan. Sehingga ketika orang itu ngomong, Yesus tidak hirau. Itu sebabnya ada kalanya kita harus pakai rumus EGP. Emang gua pikirin. Ya, kadang-kadang ada teman kita ngomong, udahlah, jangan percaya Yesus lah. Udahlah, jangan ini itulah. Pokoknya itu semuanya menggoncangkan iman kita. Ingat, ketika ada berita, ada orang yang ngomong kita, yang menggoncangkan iman kita, kita mendingan EGP. Dan kita tetap fokus kepada Yesus kita, yang kita imani. Saudara, Yesus memberikan teladan yang luar biasa. Ya, ketika orang itu berkata, jangan menyusah-nyusahkan Yesus. Lalu Yesus tidak menghiraukan. Setelah itu, dia berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, jangan percaya. Kalau istilahnya, percayalah kepadaku, aku akan datang untuk menyembuhkan anakmu. Saudara, setelah itu Yesus beserta Petrus, Yakobus, dan Yohanes segera berangkat ke rumah kepala rumah ibadat. Saudara, di saat Yesus dan murid-muridnya masuk, betapa kagetnya. Ternyata di sana menangis dengan begitu, ya boleh katakan sangat ribut. Ya, dikatakan ribut di sini bukan yang negatif, tapi berisik gitu loh. Karena semuanya menangis meratap atas kepergian anak Yairus ini. Saudara, dalam situasi seperti inilah, lalu Yesus ngomong di ayat yang ke-36 ya. Di ayat yang ke-39. Ya, Yesus berkata apa? Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Saudara, di saat Yesus ngomong gitu, suasana yang lagi sedih, tiba-tiba jadi riang, ketawa, ya kan? Saudara, jadi mereka ketawa, boleh katakan ngenyak Yesus, gila gitu loh. Ya kan, ini sudah mati, masa Yesus ngomong tidur? Saudara, jadi kita bisa melihat, ya di sana dikatakan mereka menertawakan Yesus karena omongan Yesus. Kenapa? Karena mereka nggak tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Saudaraku kasih Tuhan, karena itu kita malam ini coba memperhatikan, kita akan coba mempelajari apa maksud Yesus tentang tidak mati tetapi tidur. Ya, untuk memahami ini, kita lihat di bagian yang ketiga. Nah, coba kita lihat ya. Nah, ini. Saudara, ternyata sangat menarik sekali. Di dalam bahasa Yunani, ada dua jenis kata mati. Yang pertama adalah nekros. Nekros itu artinya kematian yang tidak berguna. Atau yang sia-sia. Ya, kalau istilah kita, teologisnya itu kematian kekal atau binasa. Ini di dalam Efesus 2 ayat 1. Di ayat itu memakai kata nekros. Jadi kalau orang yang mati pakai nekros itu jelas, itu dia akan menuju kebinasaan. Lalu kita lihat di bagian yang kedua, next. Kata yang kedua, coba Brand, oke. Kata yang kedua yaitu pakai aponesko, yang berarti kematian yang bersifat rohani.
ya bisa mati bersama Kristus. Ya, dengan kata lain tidak mengalami kebinasaan walaupun secara jasmani mati. Nah, saudara, ternyata kata mati yang dipakai di dalam Markus pasal yang kelima ayat yang ke-39 di sini memakai kata aponesko. Nah, jadi kalau dari kata ini kita sudah ngerti. Ternyata anak Yairus ini bukan hanya dibangkitkan dari kematian jasmani, tetapi dia tidak mengalami, ya dia telah mengalami hidup kekal atau tidak mengalami kematian kekal. Ya, jadi dengan kata lain, anak Yairus ini mendapatkan kasih karunia Yesus. Seharusnya dia menuju kebinasaan. Tetapi karena Allah memilih dia dan membangkitkan dia, dan akhirnya dia diselamatkan. Saudara, karena itu ketika Yesus mengatakan bagian ini, lalu dikaitkan dengan tidur. Apa maksudnya? Coba kita lihat slide selanjutnya. Kata tidur menegaskan bahwa orang yang mati di dalam Yesus tidak akan mati selama-lamanya, melainkan akan hidup selama-lamanya. Itulah kata tidur. Amen. Jadi Yesus kontraskan luar biasa, saudara. Jadi Yesus katakan tidak mati itu pakai aponesko. Jadi artinya orang ini diselamatkan. Lalu Yesus tegaskan tidur. Tidur di sini nggak pernah mati. Jadi dengan kata lain boleh disimpulkan, ya kan, orang yang mati di dalam Tuhan Yesus tidak akan mati selama-lamanya. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Dibandingkan dengan Wahyu 14 ayat 13. Di sana dikatakan, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Kenapa? Karena orang yang mati dalam Tuhan, sekalipun secara fisik mati, tapi rohnya tidak pernah mati. Amin. Amin, saudara? Amin. Kalau tidur itu nggak pernah mati. Kalau mati, itu ya dia nggak akan mungkin bangun. Kalau tidur, bisa bangun. Jadi sebenarnya penekanan Yesus di sini adalah bahwa anak Jairus ini, ya coba kita lihat ya, lihat next ya. Anak Jairus ini telah memperoleh kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Karena ia bukan hanya bangkit dari kematian jasmani, tetapi dia juga bangkit secara rohani, yaitu masuk sorga. Walaupun suatu hari dia mati kembali, tetapi firman Tuhan sudah tegaskan, Yairus itu selamat. Dia tidak akan pernah mati lagi. Dia akan tidur, artinya apa? Dia akan mendapatkan hidup yang kekal selama-lamanya, saudara. Itu yang dimaksudkan Yesus. Ya, jadi ketika Yesus mengatakan tidak mati, semua mengetahui dia. Tetapi mereka mengerti bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, saudara, jadi ini maksud Yesus tentang tidak mati, tetapi tidur. Lalu pelajaran kebenaran dari perkataan Yesus itu apa? Ada beberapa, coba kita lihat. Yang pertama, yaitu Allah berdaulat atas hidup dan matinya manusia. Ya, cara jasmani atau secara rohani. Jadi itu semua itu Allah berdaulat. Saudara, sebenarnya kalau kita bicara teologi itu salah satunya tentang tulip. Ya, tulip itu artinya ada 5 pokok pemikiran Calvin. Salah satunya itu kaum pilihan. Saudara, anak Jairus itu dipilih Allah. Malam ini Anda percaya nggak Anda sudah dipilih Allah? Ayo. Amin. Yakin, saudara? Ayo di rumah. Anda yakin malam ini Anda sudah dipilih Tuhan? Saudara, kalau kita yakin kita dipilih Tuhan, maka tidak ada satupun dalam hidup kita yang bisa menggoyahkan dan mengkandaskan iman kita. Nggak akan mungkin. Nah, saudara, jadi di sini dikatakan Allah berdaulat atas hidup dan matinya manusia. Kita bersyukur kalau hari ini kita telah dipilih oleh Tuhan. Kita sudah mendapatkan hidup yang kekal. Dan bahkan mati kita, saudara, itu pun di tangan Tuhan. Ya, seperti saya katakan tadi, saudara, ada 4 penyebab kematian. Ya kan? Betul? Saudara, nggak mungkin kita bisa disantet kalau kita sudah percaya Yesus. Ya kan? Amen. Kemudian yang kedua, kalau mati kecelakaan, itu kedaulatan Tuhan. Kita nggak akan mungkin bisa tahu, dan kita tidak akan mungkin bisa memprediksi. Ya kan? Kapan kita mati. Dan dengan cara bagaimana kita mati. Ya kan? Kalaupun mati dengan kecelakaan, itu tetap dalam kedaulatan Allah. Oke? Jadi tetap dalam kedaulatan Allah. Ya, jangan takut kita mati, saudara. Lalu yang ketiga, yaitu karena penyakit. Penyakit itu karena
mungkin genetik atau pola makan. Paling banyak itu pola makan. Itu sebabnya saudara, ketika kita sadar bahwa Allah berdaulat atas hidup kita dan matinya kita, saudara, jangan sekali-sekali kita mencobai Tuhan. Ya, jadi kita perlu keseimbangan, ya kan, bukan hanya kesehatan rohani yang perlu kita perhatikan, tapi kesehatan jasmani pun, saudara. Amin. Sebenarnya pada prinsipnya Allah memberikan kita umur yang panjang. Cuma kadang manusia tidak mempertanggungjawabkan hidup itu, sehingga dia makan, akhirnya berpenyakitan, dan akhirnya penyakit itu yang mematikan dia. Saudara, apakah itu Allah salah? Tidak. Karena Allah sudah memberikan kehendak buat kita untuk memilih. Kalau kita milih makan terus, nggak jaga makan, itu persoalan. Nah itu. Ya, jadi marilah kita selalu berdoa supaya Tuhan beri kita umur yang lebih panjang, supaya kita bisa melakukan lebih banyak pekerjaan Tuhan. Ya, menangkan lebih banyak ya jiwa buat Tuhan. Nah, saudara, jadi ini. Kemudian yang keempat, yaitu mati karena alami. Itulah kerinduan saya. Ya, kita berdoa supaya kita mati tua. Ya, bukan karena penyakit, ya kan, yang menggandaskan, yang mematikan kita, tetapi alami. Nah, saudara, tapi satu hal, Allah berdaulat atas hidup dan matinya kita. Karena itu jangan pernah kita takut mati ya, saudara, betul? Amin. Ya, kemanapun jangan takut. Ya, kita berdoa supaya Tuhan tetap melindungi kita dalam perjalanan. Ya, sekalipun kita dapat info-info, ya kan, kecelakaan apapun, kita tetap percaya dan pelindungan di kedaulatan Tuhan. Ini pelajaran pertama. Lalu pelajaran yang kedua, kita lihat next ya. Allah tidak akan mempermalukan orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Ya, seperti Jairus ini, saudara. Benar-benar anak Jairus ini tidak akan dipermalukan Tuhan. Saudara, karena anak Jairus ini mereka adalah orang yang sudah percaya. Ya kan, orang yang percaya. Ya kan, sebagai orang, kalau sekarang ini orang Kristen. Saudaraku kasih Tuhan, di saat itu Yesus datang, ya kan, sekalipun mereka ketawa, tetapi akhirnya justru mereka yang ketawa itu dipermalukan Tuhan. Saudara, dengan kata lain, ketika kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, jangan pernah takut. Orang mau fitnah kita, orang mau jelekin kita, ingatlah saudara, Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Sekalipun mungkin usaha kita turun, merosot saudara, mari tetap bertahan. Percayalah, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Amin. Kadang-kadang kita sendiri mempermalukan diri kita. Kenapa? Karena kita nggak sabar untuk percaya dan menunggu janji Tuhan. Saudara, satu hal yang saya pegang, kadang-kadang untuk menunggu janji Tuhan perlu waktu yang panjang. Ya kan? Untuk berhasil dalam bisnis kadang-kadang membutuhkan waktu yang panjang. Kadang bisa membutuhkan waktu yang pendek. Tapi ingat, satu hal, Tuhan tidak akan mempermalukan kita ketika sungguh-sungguh percaya kepadanya. Amin, saudara. Seperti anak Jairus ini ya, khususnya Jairus, saudara. Tuhan tidak mempermalukan dia. Lalu pelajaran yang ketiga, apa yang kelihatan mustahil bagi manusia, tidak ada mustahil bagi Allah. Amin. Saudara, bagian inilah yang seringkali kita sekolah iman, kita selalu diperhadapkan untuk percaya bahwa Tuhan sanggup, Tuhan berkuasa, ya kan, untuk ya katakanlah melakukan satu pekerjaan mujizat dalam hidup kita. Mungkin bukan hanya penyakit, pekerjaan kita, mungkin keluarga kita, masa depan kita, saudara. Mungkin kelihatannya ini mustahil, tapi ingat, tidak ada mustahil bagi Allah. Satu hal yang saya selalu pegang dan saya lihat sudah banyak sekali, ketika jemaat sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Sesuatu yang orang lain lihat, wah ini nggak mungkin. Tapi bagi Tuhan tiada mustahil. Amin. Dan mujizat Allah dinyatakan. Saudara, itulah. Ya, jadi kadang kita perlu selalu berpaut kepada Tuhan. Ya. Jangan jauh dari Tuhan. Ketika jauh dari Tuhan, itulah kita tidak punya iman. Dan iman kita akan ragu. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka secara roh itu akan menguatkan kita. Dan memberikan kita pengertian. Dan memberikan kita iman. Untuk tetap percaya bahwa tiada mustahil bagi Tuhan. Itu semua kembali kepada keintiman kita dengan Tuhan. Ya, saudara, jadi ini pelajaran yang bisa kita pelajari. Lalu sebagai kesimpulan terakhir, kita lihat kesimpulannya apa? Apa yang bisa kita simpulkan? Nah, saudara, mari kita baca sama-sama di rumah. Kebaca nggak? Kebaca nggak? Ya, kita baca yuk. 1, 2, 3. Orang yang mati di dalam Tuhan Yesus tidak akan pernah mati selama-lamanya, alias akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi orang yang mati di luar Tuhan Yesus akan mati selama-lamanya, alias akan menuju kebinasaan.
Ya, jadi jelas sekali yang di atas orang yang mati di dalam Tuhan itu adalah seperti yang saya katakan di dalam bahasa Yunani tadi, saudara, yaitu pakai istilah apa? Yaitu aponesko. Sedangkan yang bawah yaitu nekros. Saudara, malam ini kita berada di mana? Aponesko atau nekros? Saya percaya malam ini kita semua adalah orang-orang yang aponesko. Artinya kita semua adalah orang yang sudah di dalam Tuhan. Sehingga kapan saja Tuhan panggil kita. Kalau kita belum selesai tugas, Tuhan nggak akan panggil. Kalau tugas kita sudah selesai, Tuhan pasti akan panggil. Ya. Dan jelas ketika kita mati di dalam aponesko ini, maka kita tidak akan mati selama-lamanya. Amin. Ya, kita tidur, saudara. Tidur secara roh. Ya, maksud Yesus secara roh. Ya, karena itu, saudara, sebagai bagian terakhir, next. Coba, bagian terakhir. Kita baca sama sekali lagi, yuk. 1, 2, 3. Berbahagialah kita yang percaya Tuhan Yesus dan yang mati di dalam Tuhan Yesus. Karena kita tidak akan mati selama-lamanya. Walaupun ini belum terjadi kepada kita. Tapi kita dengan iman. Bahwa kita kapan saja dipanggil Tuhan. Kita sedang berada di dalam Tuhan Yesus. Kita mati di dalam Yesus. Sehingga kita tidak mati selama-lamanya. Kita hanya tidur. Ya, jadi bersyukurlah. Dan berbahagialah. Kita malam ini boleh percaya Yesus. Karena itu tetap setialah kepada Yesus. Sampai akhir hidup kita. Jangan pernah ada masalah hidup kita membuat kita jauh dari Tuhan Yesus. Jangan pernah ada satu masalah apapun, baik pekerjaan kita, kesehatan kita, keluarga kita, yang menjauhi kita dari pertemuan-pertemuan di dalam ibadah dengan Tuhan. Ya, saya berdoa supaya jemaat Gospel ya boleh tetap setia, boleh tetap eksis imannya apapun situasinya. Amin. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita dan terus meneguhkan iman kita supaya kita tetap bertumbuh dan terus bertumbuh di dalam firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa dan sebelumnya kita nyanyikan satu pujian besar anugerah-Mu. Ya, kalau malam ini kita boleh didapati percaya Yesus itu semua karena anugerah Allah. Bukan karena kita, ya. Ya, kita nyatakan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi, besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bapa, kami bersyukur perkataan Yesus yang begitu powerful. Ya. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan Yesus, karena mereka tidak akan mati selama-lamanya, tetapi mereka tidur. Kami bersyukur kami adalah orang-orang yang termasuk dalam bagiannya. Hamba berdoa supaya setiap jemaat Gospel tidak keluar dari kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami semua boleh tetap setia kepada Engkau. Sekalipun ada kalanya Tuhan izinkan lembah kekelaman, hal-hal yang tidak kami mengerti yang membuat kami bingung. Kenapa ini terjadi padaku ya Tuhan? Tapi Tuhan, hamba berdoa supaya itu semua tidak membuat kami jauh daripada-Mu, tetapi membuat hati kami dan iman kami tetap tertuju kepada-Mu. Sehingga pada akhirnya kami boleh termasuk orang-orang yang dimaksudkan oleh Yesus, tidak mati tetapi tidur. Sekalipun secara fisik suatu kelak akan mati,
tetapi roh kami tidak akan pernah mati selama-lamanya. Amin. Roh Kudus, Kau materaikanlah kebenaran-Mu ini di hati setiap kami, supaya membuat kami tetap setia dan percaya kepada Yesus sampai mencapai garis akhir. Terpujilah nama-Mu, berkati setiap umat-Mu, pekerjaan mereka, keluarga mereka, kesehatan mereka, dan juga istirahat kami malam ini Kau lindungi, Kau berkati. Dan besok kami diberikan kekuatan yang baru untuk melakukan aktivitas kami selanjutnya. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita.